untuk kegiatan observasi yang akan kita laksanakan berikutnya. Nah, baiklah Bu Nawang, pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama, Bu Nawang, bisa menyebutkan apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Nawang lakukan? Tujuan pembelajaran kali ini saya ingin menyajikan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang terperinci dan akurat dengan topik yang berkembang ke dalam teks prosedur. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Bu Nawang capai dalam pembelajaran? Kali ini saya ingin mencapai bahwa anak-anak memahami teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran kali ini? Kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Oke. Wah, seru sekali ya Bu, strategi Anda sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan Ibu Nawang? Coba Bu bisa menyebutkan. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu video, gambar, dalam bentuk bekas, terutama yang akan saya gunakan botol bekas dan arang dan pasir. Kemudian untuk alat untuk tipeknya yaitu laptop dan proyektor. Oke, seru sekali ya Bu. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya itu kira-kira kapan yang akan Ibu rencanakan ini bisa terlaksana? Insya Allah hari Rabu minggu depan Bu, saat ada pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Semoga yang Ibu harapkan juga terlaksana dengan baik. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga yang telah direncanakan berjalan dengan baik dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini giliran siapa yang memimpin doa? Coba Mas Afin, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabbak wa birissalina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke.
tentang lanjutan materi kemarin tentang teks prosedur. Nah, kemarin kita mempelajari materinya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan langkah-langkah teks prosedur. Nah, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan jenis teks yang membuat tahapan atau langkah dari suatu kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kita untuk lebih jelasnya, mari kita simak tentang apa itu teks prosedur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jurutulis ini dengan teman saya Fadila Farah Sofiana. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 5, bertukar atau membayar dengan materi teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menulis teks prosedur dengan baik. Andi, kincir anjingku rusak. Apa kau bisa memperbaikinya? Aha, ayo kita buat yang baru. Bagaimana caranya? Kita ikuti saja petunjuk yang ada di buku kerajinan. Pasti bisa. Baiklah, ayo kita buat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Teks prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, teks prosedur itu berisi apa saja? Nah, yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Yang kedua yaitu persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah yang dilakukan. Lalu ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Nah, yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga yaitu berisi langkah-langkah dan urutan. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung dan mengurutkan kegiatan atau langkah-langkah. Umumnya, teks prosedur dapat kita temukan di berbagai barang di sekitar kita loh. Contohnya, ada di bungkus-bungkus makanan, alat elektronik, kosmetik, dan sebagainya. Contoh teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan kita dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan semua jari-jari. Yang ketiga, jangan lupa untuk membersihkan bagian bawah kuku kita, seperti ini. Kemudian, bilas tangan kita menggunakan air bersih yang mengalir lagi. Dan terakhir, keringkan tangan kita menggunakan tisu, handuk yang bersih, atau dengan diangin-anginkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar cara membuat dan menyusun teks prosedur. Sekarang coba kalian keluarkan buku dan alat tulis kalian ya. Nanti kalian simak poin-poin yang ibu sampaikan. Apakah kalian sudah siap? Bagus. Nah, untuk menyusun teks prosedur, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tentukan dulu topik dari teks prosedur yang akan
menulis. Langkah yang kedua yaitu kita harus menemukan tujuan dari teks prosedur yang akan kita tulis nanti. Langkah yang ketiga yaitu kita harus mengumpulkan informasi. Alat-alat dan bahan-bahan apa serta caranya dalam melakukan hal pada teks prosedur kita nanti. Langkah yang keempat yaitu menyusun kerangka teks. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Nah, kalian mulai susun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan hal pada teks prosedur kalian nanti. Langkah yang keenam yaitu merevisi teks. Coba kalian lihat apa kekurangan dari teks prosedur yang telah kalian buat. Nah, setelah semuanya selesai, langkah terakhir yaitu kalian harus menulis teks prosedur dengan lengkap dan jelas. Karena tadi kita sudah belajar tentang teks prosedur. Apakah kalian sudah paham? Bagus! Nah, agar kalian lebih paham, Ibu sudah mempersiapkan 4 gambar. Kalian akan menebaknya. Apakah gambar tersebut merupakan teks prosedur atau bukan ya? Oke, gambar pertama. Apakah gambar A merupakan teks prosedur? Ya, gambar ini merupakan contoh teks prosedur cara memasak mie dengan sehat. Gambar kedua. Apakah gambar B juga merupakan teks prosedur? Ya, gambar ini merupakan kumpulan dari resep makanan khas Indonesia. Gambar ketiga. Apakah gambar C juga merupakan teks prosedur? Benar, gambar C juga merupakan teks prosedur. Apakah kalian pernah membuat dalgona? Gambar terakhir. Apakah ini teks prosedur? Betul, gambar ini bukan merupakan teks prosedur ya anak-anak. Gambar ini merupakan buku cerita. Nah, itu tadi adalah gambar-gambar yang telah kalian tebak. Coba, siapa yang menjawab dengan benar? Hebat, anak-anak ibu memang pintar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang teks prosedur. Sekarang tugas kalian adalah coba carilah informasi mengenai cara menabung di bank. Kalian bisa melakukannya dengan mengunjungi bank terdekat atau menggunakan brosur dan mencarinya di internet. Lalu setelah itu, kalian tuliskan dan coba susunlah menjadi teks prosedur yang baik. Oke, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, sekarang mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari tadi. Jadi, teks prosedur itu merupakan suatu teks yang berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Teks prosedur ini menjadi pedoman bagi seseorang dalam menyelesaikan apa yang akan mereka lakukan. Teks prosedur ini memudahkan seseorang untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang ingin mereka lakukan dengan cara dan langkah yang lurus dan benar. Kalian sudah melihat video apa itu teks prosedur dan contoh-contoh gambar yang merupakan teks prosedur dan yang bukan teks prosedur. Sekarang kalian sudah tahu apa itu teks prosedur dan ciri-cirinya, kemudian tujuannya dan tahapan membuat teks prosedur. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri teks prosedur? Siapa?
Ya, kemudian terdapat tujuan kegiatan yang dibahas ya. Nah, kali ini kita akan ini akan saya tunjukkan salah satu gambar nanti yang akan kalian praktekkan, yaitu tentang alat penjernihan air sederhana nanti yang akan kalian buat. Nah, sebelum membuat nanti akan saya perlihatkan proses video pembuatan penjernih air yang nanti bisa kalian contoh. Dari gambar ini penjernih air ya. Nah, sekarang bentuklah 4 kelompok yang tadi sudah Guru bagi. Nah, sekarang masing-masing kelompok mengambil bahan-bahan yang sudah siap di belakang, sambil mengambil sambil itu di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Ya, semuanya ini ambilin yang kokak
Nah, coba masing-masing menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat penjernih air. Coba ditunjukkan. Air kotor, kapas, nah, coba kelompok A ditunjukkan. Kapas, tas, gelas, arang, air dan botol, pasir dan batu. Nah, coba sekarang bisa memulai membuat alat penjernih air. Nah, semuanya bisa melakukan. Semuanya dimasukkan. Semuanya dimasukkan. Tadi yang semula airnya kotor, nah ini sudah jernih. Nah, sekarang kalian dari percobaan kalian, coba tuliskan langkah-langkah dari kegiatan yang kalian lakukan.
langkah-langkah membuat penjernih air. Nah, nanti kalian tulis apa itu bahan-bahannya yang dipersiapkan, kemudian langkah-langkahnya sampai airnya menjadi jernih, gitu ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok berdiskusi mendiskusikan langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan tadi atau membuat teks prosedur seperti contohnya tadi. Nah, dituliskan alat dan bahannya. Alatnya apa? Bahannya. Alatnya ditulis alatnya. Alat yang tadi loh. Yang tadi. Tadi videonya kan sudah lihat toh? Karena tadi kan juga sudah praktek. Langkah-langkah.
Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kelompok A. 1. Persiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Alat dan bahan: 1. Botol, 2. kapas, 3. arang, 4. batu, 5. pasir, 6. air kotor, dan 7. gelas plastik. Langkah-langkah membuatnya: 1. Masukkan kapas ke botol bekas. 2. Masukkan arang ke botol bekas. 3. Masukkan batu ke botol bekas. 4. Masukkan pasir ke botol bekas. 5. Setelah itu tuangkan air kotor ke botol bekas. 6. Tunggu beberapa menit, air akan kembali jernih. Semuanya dibacakan setelah menunggu beberapa saat. Semua Kesimpulannya dari kegiatan kami, air yang kotor akan kembali jernih. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Lanjut. Silakan duduk kembali. Dari kegiatan kita ini tadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah langkah-langkah apa? Teks prosedur adalah langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. Iya. Setelah itu kalian akan melakukan asesmen tentang silakan dikerjakan.
Kita hari ini apa yang dapat kalian peroleh, informasi yang dapat kalian peroleh tentang apa? Iya, teks prosedur. Nah, kemudian langkah-langkah yang telah kalian lakukan tadi tentang apa? Iya, mengubah air kotor menjadi air bersih. Kenapa toh kita perlu menyederhanakan air? Apa perlu kita menghemat air? Iya. Bagaimana kalau air tidak dihemat? Iya, kita akan kesulitan. Nah, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, bagaimana kegiatan yang kalian lakukan hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Sebelum kita akhiri, mari Mas Tafin dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu perasaannya setelah jadi pembelajaran bersama anak? Alhamdulillah itu wajar. Dari yang saya lihat tadi, kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan sudah baik. Siswa juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tetapi di sini itu terasa enggak kalau tujuan pembelajarannya itu kurang tersampaikan tadi ya. Itu sebenarnya ada anak-anak itu diarahkan kemana, anak-anak harus apa. Nah, jadi sekarang materinya apa? Nah, itu kan kita ke tujuan pembelajaran. Nah, kemudian anak-anak tadi juga merasa masih malu ya untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Beda dari kegiatan pembelajaran yang seperti biasa Bu. Ada kemungkinan agak grogi karena dilakukan perekaman. Juga saya karena ada orang lain di sini juga. Kemudian untuk kompetensi sosial emosionalnya sudah nampak tadi sebagian.
sudah nampak melalui speaking tadi Ibu. Kemudian dalam mencairkan suasana juga sudah baik tadi supaya anak-anak itu lebih semangat lagi dalam belajarnya. Kemudian di awal tadi yang saya kurang juga motivasi mengkondisikan kelas kepada anak ibu itu yang saya lihat di kota wajar. Untuk diferensiasi tadi, diferensiasi konten tadi sudah ada Ibu, ada kapas, kemudian apa lagi? Ada batu dan arang, pasir dan air kotak. Kemudian botol bekas untuk membuat alat pembentukan. Oke, itu diferensiasi kontennya. Kemudian untuk diferensiasi produk juga sudah terlihat panjenengan baik dalam membimbing anak-anak untuk mengerjakan latihan-latihan yang sudah diberikan tadi, tetapi saya melihatnya itu masih ada berkurang perbedaannya. Kalau di diferensiasi itu kita harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah itu saya masih belum nampak tadi saat berkelompok. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan tentang diferensiasi, silakan. Katanya kan kalau berdifferensiasi itu melakukan perbedaan Kelompok anak kemampuan jenis anak dan belajar. itu saya masih bingung kalau untuk membuat perbedaan soalnya itu masih bingung kalau dalam materi saya ini tadi. Kalau saya mau menambahkan dikit, itu sebenarnya bisa dikelompokkan beberapa diferensiasi. Itu misalnya tadi kan tentang praktikum ya Bu. Kalau anak yang berkemampuan tinggi, kebutuhan belajarnya dia termasuk yang tinggi, itu bisa dengan memberikan soal seperti tadi, langkah-langkahnya apa saja. Itu. Kalau yang anak kebutuhan belajarnya itu masih belum seperti yang lainnya atau yang masih di bawah rata-rata, itu panjenengan bisa kasih soal atau pertanyaan bahan apa saja yang bisa dipakai, itu aja. Kita tidak mengharuskan anak-anak supaya targetnya harus tinggi, jangan. Kalau sekarang itu kita kasih saja pertanyaan yang menurut mereka itu masih sama dengan kemampuan mereka. Itu namanya diferensiasi. Kemudian yang poin 5 KSE tadi sudah terlihat juga presentasi, itu namanya keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, itu sudah ada. Kemudian yang keterampilan berelasi kelompok itu juga sudah ada. Nah terus keterampilan tentang kesadaran sosial, yaitu anak-anak mau ikut praktek secara langsung itu semua juga antusias, itu namanya 5 KSE. Untuk SDG tadi itu tentang manajemen diri, itu juga sudah ada. Nah untuk asesmen keterampilan juga sudah nampak, penilaian sikap tadi juga sudah nampak. Materi ya tepas penutupan tadi jenengan kurang menyampaikan materi selanjutnya yang akan dipelajari. Mungkin itu dari saya. Ibu silakan untuk rencana tindak lanjut Ibu bagaimana? Akan Ibu benahi di materi yang selanjutnya. Dari hari fraksi siswa tadi, pembelajaran selanjutnya akan saya akan lebih memaksimalkan apa yang Ibu sarankan tadi. Semoga selanjutnya saya akan melakukan tindak lanjut itu dengan rencana yang lebih matang lagi. Ya, ada lagi. Saya akan melakukan atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru di forum KKB.
kolaborasi ya. Ya, cukup Bu, itu saja. Ya, terima kasih Bu Nala untuk hari ini. Dan dari saya pembelajaran hari ini cukup hari. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.